Pemroses informasi dalam belajar merupakan suatu proses yang melibatkan 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu sensory atau intake register, working memory, dan long-term memory. Dalam proses belajar, informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long-term memory. Working memory merupakan tempat pengerjaan atau operasi informasi. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Long-term memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi, merupakan tempat penyimpanan informasi yang tersimpan di dalamnya. Kelemahannya adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Pendekatan pemrosesan informasi dalam belajar mencoba mengidentifikasi tahapan yang terpisah, yaitu perolehan informasi, penyimpanan informasi, mendapatkan kembalinya informasi, dan penggunaan informasi. Pendekatan pemrosesan informasi menekankan bahwa anak-anak memanipulasi informasi, memonitor, dan berstrategi tentang hal tersebut. Pusat untuk pendekatan ini adalah proses memori dan berpikir. Menurut pendekatan pemrosesan informasi, yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Teori pemrosesan Information Processing Theory mencakup aspek lingkungan, yaitu sebagai hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembelajaran. Teori ini didefinisikan oleh Baynes yaitu belajar sebagai untuk mendapatkan serta penyimpanan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dalam hal ini, belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Teori pemrosesan Information Processing Theory mencakup aspek lingkungan, yaitu sebagai hal yang memiliki peran yang sangat penting dalam tahap pembelajaran. Teori ini didefinisikan oleh Baynes yaitu belajar sebagai untuk mendapatkan serta penyimpanan informasi dengan memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Dalam hal ini belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Teori belajar penggolahan informasi juga mencakup pada teori kognitif yang menjelaskan tentang belajar merupakan tahap yang ada dalam diri yang tidak bisa dilihat secara langsung serta merupakan berubahnya sebuah kemampuan dalam hal merespon masalah, kemampuan dalam menerima rangsangan dari lingkungan pada pengorganisasian data, pemecahan masalah, mencari, menemukan konsep, memakai simbol verbal dan nonverbal disebut sebagai pemrosesan informasi. Teori terkait pada kemampuan berpikir yang baik serta kemampuan intelektual secara umum. Berikut dasar penting teori pemrosesan informasi yaitu: A. Pengetahuan awal. B. Tujuan dari sebuah rancangan yang mengacu pada kognitif. C. Terjadinya respon balik feedback. Berikut terjadinya 8 tahap pada proses pembelajaran dari pendapat Robert M. Gagne pada pemrosesan informasi yaitu memotivasi, kemampuan, mendapatkan, pertahanan, ingatan kembali, generalisasi, tingkah laku dan respon balik. Terdapat 9 tahap yang mesti diperhatikan pendidik di kelas berkaitan dengan pembelajaran pemrosesan informasi. A. Melakukan sesuatu hal yang bisa mengambil perhatian peserta didik. B. Menyalurkan pengetahuan tentang tujuan yang hendak dibahas dalam pembelajaran. C. Memberi stimulus kepada siswa dalam memulai kegiatan belajar. D. Menyampaikan isi pembelajaran sesuai pada pembahasan yang sudah dirancang. E. Membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. F. Penguatan pada sikap pembelajaran. G. Memberikan respon balik atas sikap yang diperlihatkan kepada peserta didik. H. Melakukan evaluasi proses serta hasil. I. Memberikan kesempatan terhadap siswa agar menanyakan serta menjawab berdasarkan hal yang sudah dilalui. Strategi meningkatkan daya ingat dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti A. Mind map. Strategi mind map merupakan konsep pembelajaran modern yang dapat meningkatkan daya ingat anak didik. Proses pembelajaran menjadi kreatif, responsif,
dan aktif dalam mencari, memilih, menganalisa, menyimpulkan, dan melaporkan hasil belajarnya. B. True or false, strategi true or false dapat membantu memperkukuh daya ingat peserta didik. Penelitian telah menunjukkan bahwa penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi dan daya ingat peserta didik. C. Motivasi, memotivasi anak untuk mengingat materi menggunakan pemahaman, bukan hanya mengingat materi secara mekanis, dapat membantu meningkatkan daya ingat anak. D. Index card match, strategi ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya ingat siswa dalam menghafal materi pendidikan. E. Pembelajaran berorientasi standar, strategi pembelajaran berorientasi standar dapat membantu meningkatkan daya ingat siswa dalam meningkatkan daya ingat siswa. Selain strategi di atas ada pula cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya ingat peserta didik, yaitu diantaranya memperbaiki strategi dalam pembelajaran, menyediakan waktu untuk melakukan pengulangan, dan membuat pembelajaran menjadi bermakna. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa membantu meningkatkan keahlian peserta didik. 1. Pilih metode pembelajaran yang tepat. Seorang guru harus pandai memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang diterapkan. 2. Penggunaan beragam sumber belajar. Memanfaatkan buku teks, materi online, video, dan aktivitas interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar. 3. Praktik berulang. Latihan yang konsisten dan berulang membantu peserta didik memperkuat keahlian mereka. 4. Umpan balik konstruktif. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif untuk membantu peserta didik memperbaiki kelemahan dan memperkuat keahlian mereka. 5. Pembelajaran kolaboratif. Aktivitas kelompok atau proyek kolaboratif dapat membantu peserta didik belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. 6. Pembelajaran berbasis masalah. Menyajikan tantangan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari untuk memotivasi peserta didik dan memungkinkan mereka mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks yang bermakna. 7. Dukungan individual. Memberikan bantuan tambahan atau pengajaran individual kepada peserta didik yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat menguasai materi dengan baik. Metakognitif merupakan kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Sedang strategi metakognisi merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku sehingga bila kesadaran ini terwujud, maka seseorang dapat mengawal pikirannya dengan merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajarinya. Ada 3 strategi metakognitif yang dapat dikembangkan untuk meraih kesuksesan belajar siswa. Di antaranya, 1. Tahap proses sadar belajar, meliputi proses untuk menetapkan tujuan belajar, mempertimbangkan sumber belajar yang akan dan dapat diakses, contoh, menggunakan buku teks, mencari buku sumber di perpustakaan, mengakses internet di labor komputer atau belajar di tempat sunyi, menentukan bagaimana kinerja terbaik siswa akan dievaluasi, mempertimbangkan tingkat motivasi belajar, menentukan tingkat kesulitan belajar siswa. 2. Tahap merencanakan belajar, meliputi proses memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas belajar, merencanakan waktu dalam bentuk jadwal, serta menentukan skala prioritas dalam belajar, mengorganisasikan materi pelajaran, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk belajar dengan menggunakan berbagai strategi belajar, mind mapping, speed learning, constructivism, dan strategi belajar lainnya. 3. Tahap monitoring dan refleksi belajar, meliputi proses merefleksi proses belajar, memantau proses belajar melalui pertanyaan dan tes diri, self-testing, seperti mengajukan pertanyaan, apakah materi ini bermakna dan bermanfaat bagi saya, mengapa saya mudah atau sukar menguasai materi ini. Menjaga konsentrasi, dan motivasi tinggi dalam belajar. Pendekatan pemroses informasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memahami bagaimana informasi diproses dan disimpan dalam pikiran peserta didik. Strategi untuk meningkatkan daya ingat mencakup teknik-teknik seperti repetisi,
pengelompokan informasi, dan penggunaan mnemonik. Kemampuan metakognisi memungkinkan peserta didik untuk mengatur, memantau, dan mengevaluasi proses pembelajaran mereka sendiri. Kesimpulannya, dengan memahami cara informasi diproses, menerapkan strategi untuk meningkatkan daya ingat, dan mengembangkan metakognisi, peserta didik dapat meningkatkan efektivitas belajar mereka secara keseluruhan.